Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nila Marlina. Nah, pada video pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar mengenai bab 6, yaitu masyarakat madani. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan, yaitu bab 7, bahaya filsafat, di mana topik materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, apakah sekularisme termasuk dari bahaya filsafat? Yang kedua yaitu bagaimana sih umat Islam seharusnya dalam sekularisme itu? Nah, kita masuk materi pertama ya teman-teman. A. Apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat? Inti dari paham sekularisme menurut Al-Nabni pada tahun 1953 adalah pemisahan dari kehidupan. Menurut Nasiwan tahun 2003, sekularisme di bidang politik ditandai dengan 3 hal, yaitu yang pertama, pemisahan pemerintahan dari ideologi, keagamaan, dan struktur ekleksiastik. Yang kedua, yaitu ekspansi pemerintahan untuk mengambil fungsi pengaturan dalam bidang sosial dan ekonomi yang semula ditangani oleh struktur keagamaan. Dan yang ketiga yaitu penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan yang transenden. Nah, selanjutnya yaitu 1. Pengaruh sekularisme di bidang akidah. Semangat sekularisme ternyata telah mendorong munculnya liberalisme dalam berpikir di segala bidang. Kaum intelektual barat ternyata ingin sepenuhnya membuang segala sesuatu yang berbau doktrin agama. Menurut Al-Wajri pada tahun 1997. Nah, mereka sepenuhnya ingin mengembalikan segala sesuatunya kepada kekuatan akal manusia, termasuk melakukan reorientasi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hakikat manusia, hidup, keberadaan, alam, dan semesta ini atau persoalan akidah. Lanjutnya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada 2, pengaruh sekularisme di bidang pengaturan kehidupan. Pengaruh dari sekularisme ini tidak hanya berhenti pada aspek yang paling mendasar atau akidah tersebut, tetapi terus merambah pada aspek pengaturan kehidupan lainnya dalam rangka untuk menyelesaikan segenap persoalan kehidupan yang akan mereka hadapi. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari ikrar mereka untuk membebaskan diri dari Tuhan dan aturan-aturannya. Bagaimana? Teman-teman sudah paham kan pengaruh sekularisme di bidang pengaturan kehidupan? Kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa contoh sederhana mengenai sekularisme. Yang pertama yaitu di bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan ini yang dianggap sebagai pelopornya yaitu Nicole Machiavelli yang menganggap bahwa nilai-nilai tertinggi adalah yang berhubungan dengan kehidupan dunia dan dipersempit menjadi nilai pemancuran kemegahan dan kekuasaan belaka. Agama hanya diperlukan sebagai alat kepatuhan, bukan karena nilai-nilai yang dikandung agama itu sendiri, menurut Nasiwan pada tahun 2003. Selanjutnya ini teman-teman ada bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini dipelopori tokohnya yaitu Adam Smith. Nah, Smith memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, egoistis, dan mementingkan diri sendiri. Smith menganggap bahwa sifat-sifat manusia seperti ini adalah negatif, tetapi justru sangat positif karena dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan membangun secara keseluruhan. Nah, yang terakhir yaitu ada bidang sosiologi. Dalam bidang sosiologi ini muncul pemikir besarnya yaitu seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim dan sebagainya. Sosiologi ingin berangkat untuk memahami bagaimana masyarakat bisa berfungsi dan mengapa orang-orang mau menerima kontrol dari masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pada bidang pengamalan agama. Dalam pengamalan agama, adapun prinsip sekularisme yang terkenal yaitu paham pluralisme agama, prinsip kebebasan, yaitu negara harus memperbolehkan pengamalan agama apapun, yaitu dalam batasan-batasan tertentu. Prinsip kesetaraan yaitu negara
tidak boleh memberikan pilihan suatu agama tertentu atas pihak lain. Prinsip netralis yaitu negara harus menghindarkan diri pada suka atau tidak suka pada agama, menurut Audi pada tahun 2002. Nah, selanjutnya yaitu ada 3 pengaruh sekularisme di bidang akademik. Di bidang akademik ini, kerangka keilmuan yang berkembang di Barat mengacu sepenuhnya pada prinsip-prinsip sekularisme. Hal ini paling tidak dapat kita lihat dari kategorisasi filsafat yang mereka kembangkan yang mencakup 3 pilar utama, yaitu Sri Sumarti pada tahun 1987. Filsafat ilmu yaitu pembahasan filsafat yang mengkaji persoalan benar atau salah. Selanjutnya yaitu ada filsafat etika, di mana pembahasan filsafat ini mengkaji persoalan baik atau buruk. Selanjutnya yaitu filsafat estetika, di mana filsafat ini membahas tentang persoalan indah atau jelek. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan mengenai pengaruh sekularisme di bidang akademik? Lanjut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu bagaimana sih umat Islam seharusnya dan sekularisme itu? Perkembangan sekularisme di Barat ternyata tidak hanya berkembang di tanah kelahirannya saja, tetapi harus berkembang dan disebarluaskan ke seantero dunia, termasuk di dunia Islam. Seiring dengan proses penjajahan yang mereka lakukan, ide-ide sekularisme terus ditancapkan dan diajarkan kepada generasi muda Islam. Nah teman-teman, sudah paham kan mengenai sekularisme? Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.